Halo semua, perkenalkan nama saya Fani Andriani dengan NIM 667025036. Saya dari kelas 1C Prodi Ilmu Pemerintahan. Pada saat ini saya akan menjelaskan secara garis besar terkait identifikasi, definisi, ruang lingkup, objek kajian, dan tokoh dari sosiologi dan juga antropologi. Mungkin di sini teman-teman udah ada yang sempat mendengar tentang kata sosiologi dan antropologi. Apa sih keduanya? Dan apa kaitannya? Nah, kita mulai dari pengertian sosiologi. Sosiologi itu diambil dari kata socius dan logos, yang mana socius itu artinya masyarakat dan logos itu artinya ilmu. Jadi, jika kita gabungkan, sosiologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan bermasyarakat di sosial. Nah, kalau misalnya berdasarkan dari buku pengantar sosiologi, yang mana menjelaskan sosiologi ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala sosial seperti konflik atau permasalahan-permasalahan yang ada di kehidupan sosial masyarakat. Cara untuk pengertian dari antropologi adalah yang mana berdasarkan dari buku pengantar antropologi karya Diandra tahun 2021. Kemudian antropologi. Kata antropologi diambil dari istilah etimologis yaitu anthropos yang artinya manusia dan logos yang artinya ilmu. Nah, kalau misalnya kita gabungkan arti dari kata antropologi ini sendiri yaitu berfokus terkait pemahaman tentang asal-usul atau perkembangan masyarakat, baik mengidentifikasi secara perilaku sosial, kehidupan bersosial bermasyarakat, adat istiadat, bahasa kebudayaan, tradisi, kepercayaan, dan semacamnya. Selanjutnya ruang lingkup dari sosiologi. Kalau misalnya kita lihat dari ruang lingkup, kita kan manusia merupakan makhluk sosial ya. Tidak jauh ruang lingkup manusia dalam kehidupan sosial itu seperti norma, politik, pendidikan, ekonomi, interaksi sosial, struktur sosial yang berbau di lingkup masyarakat. Nah, sementara ruang lingkup dari antropologi ini sendiri yaitu meliputi asal-usul, evolusi manusia, keberagaman budaya, sistem kepercayaan dari masyarakat itu sendiri, bahkan pola kehidupan masyarakat dari masa ke masa. Untuk objek kajian dari sosiologi ini sendiri itu mencakup terkait interaksi sosial di mana masyarakat melakukan sebuah interaksi komunikasi antara satu individu dengan individu lain atau dari individu dengan kelompok. Selanjutnya struktur sosial seperti keluarga, pendidikan, ekonomi, politik, dan semacamnya. Nah, kajian dari sosiologi ini tentunya berupaya untuk menelaah proses sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat, seperti perubahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat, konflik, integrasi, mobilisasi sosial, bahkan mengkaji bagaimana awal muasalnya konflik atau permasalahan itu terjadi di lingkungan sosial, seperti itu. Contohnya untuk kajian dari sosiologi, misalnya kita pengguna sosial media. Nah, di sosial media ini ada aksi cyberbullying. Nah, di mana banyak komentar dan juga pendapat negatif dari masyarakat lain kepada kita melalui sosial media. Nah, konflik atau cyberbullying ini kan termasuk konflik sosial yang dialami seseorang, yang mana konteks sosialnya ini adalah ruang publik. Nah, media sosial ini termasuk ke dalam ranah publik. Perlu kita identifikasi bersama bahwa cyberbullying ini juga memiliki dampak berkelanjutan bagi si korban. Jadi maka dari itu pengkajian sosiologi ini perlu dilakukan untuk mencegah konflik dan juga menindaklanjuti permasalahan-permasalahan sosial yang ada di lingkup masyarakat. Selanjutnya, kita akan bahas ke antropologi. Nah, di antropologi itu lebih mencangkup tentang asal-muasal bagaimana manusia ini bisa ada di bumi, evolusi manusia, keragaman budaya yang ada di bumi. Intinya, antropologi itu lebih mengkaji bagaimana sih manusia ini bisa beradaptasi dari zaman ke zaman. Tuh.
kita bisa menelaah dan mendapatkan informasi terkait perkembangan manusia dari zaman ke zaman dengan adanya konteks sejarah dan juga kebudayaannya ataupun kehidupan sosialnya di masa lampau. Contohnya, seperti upacara adat yang sudah kental sekali ya di lingkup masyarakat, kita bisa mengetahui adat yang sudah ada dan adat tersebut memiliki nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Nah, di dalam antropologi itu kita mengkaji bagaimana adat tersebut yang melekat pada satu suku di lingkup masyarakat menjadi sebuah kepercayaan, dan tentunya ini menjadi tradisi yang terus-menerus di lingkup masyarakat. Nah, kajian-kajian seperti inilah yang antropologi lakukan untuk memberikan informasi dan mengetahui asal muasal adanya kebudayaan ataupun kepercayaan dari berbagai suku yang ada di bumi. Selanjutnya, tokoh-tokoh dari sosiologi itu ada Auguste Comte, Emile Durkheim, Max Weber, Karl Marx, dan juga Sello Soutmarjan. Nah, kalau misalnya kita bandingkan mana tokoh yang paling dikenal dalam pengembangan ilmu sosiologi, ini ada Auguste Comte. Auguste Comte ini merupakan seorang filsuf pelopor sosiologi modern, yang mana beliau tuh memperkenalkan sosiologi dengan pendekatan positifisme. Nah, yang mana pendekatan positifisme itu adalah bagaimana cara kita mempelajari masyarakat dengan metode-metode alamiah dan juga ilmu alam. Nah, Comte ini membagi kajian sosiologi menjadi statistika sosial dengan keteraturan dan juga dinamika sosial perubahan. Sementara tokoh dari antropologi itu ada Edward Burnett Taylor, Bronislaw Malinowski, Claude Lévi-Strauss, dan Konstantin. Yang paling dikenal adalah Edward Burnett Taylor, di mana beliau adalah seorang pelopor antropologi budaya yang mengidentifikasi kebudayaan sebagai kompleks untuk mencangkup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat, dan kebiasaan manusia. Itu dia penjelasan singkat terkait antropologi dan juga sosiologi. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.